Selamat malam sahabat Jugbe. Kali ini kita akan mengulas sebuah aplikasi sederhana namun sangat berguna bagi kita seorang pemancing. Aplikasi tersebut adalah aplikasi Fishing Point. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe. Kemudian jika ada usul, saran dan pertanyaan, silakan coret-coret di kolom komentar. Saat ini saya berada di Bali. Kemudian dalam beberapa tahun belakangan ini aktivitas saya memang terfokus di Pulau Bali ini. Jadi saya menggunakan aplikasi premium. Jadi harga sebuah aplikasi ini cukup murah, jadi berlangganan per tahun, jadi kurang lebih 129.000. Dengan aplikasi ini saya merasa sangat terbantu, sehingga dalam menentukan lokasi mancing saya dapat menandai spot dengan mudah. Bagaimana cara menggunakan aplikasi ini? Baik, kita mengarah ke menu. Ya, di sini ada menu peta, lokasi, tangkapan, aktivitas ikan, gelombang pasang, cuaca, matahari dan bulan, kemudian pengaturan. Di bagian peta atau kita klik ikon segi 4 ini, di situ ada pilihan peta hibrida, peta normal, peta malam atau peta bahari. Namun dalam hal ini peta bahari yang ada di Indonesia belum disediakan oleh penyedia aplikasi ini. Dari tampilan peta ini kita bisa pilih hibrida seperti tampilan sekarang, kemudian peta normal. Normal tampilannya seperti ini. Lanjut ke peta malam. Ya, tampilannya seperti ini. Kemudian yang terakhir peta bahari. Nah, di sini ada notifikasi bahwa peta laut tersedia untuk Amerika Serikat dan mencakup pantai laut. Nah, jadi ini peta laut atau peta bahari atau peta blue chart namanya, itu baru mencakup di Amerika Serikat. Oke, kita batal saja. Kemudian kita kembali ke saya pada umumnya saya biasa menggunakan peta hibrida. Baik, kita lanjut. Jadi dalam menandai spot, ini banyak sekali spot yang saya tandai. Jadi kenapa banyak sekali tanda seperti ini? Jadi pada kesempatan memancing, cara saya mengeksplor suatu spot atau titik mancing itu adalah pada awalnya saya berangkat mancing, kemudian mengikuti seorang nelayan, kemudian saya di situ menandai titik atau spot mancingnya. Jadi setelah kita tandai, kemudian simpan. Dari hal tersebutlah, jadi untuk hari-hari berikutnya kita dapat menentukan lokasi mancing kita. Baik, untuk lokasi saya sudah cukup banyak lokasi, jadi saya tidak bingung lagi menentukan untuk mancing kemana. Kemudian target ikannya juga kita dapat
mengisi namanya, jadi sesuai dengan titik spot, kemudian jenis ikannya, kemudian di situ secara real kita dapat isi kedalamannya. Kemudian untuk menambahkan titik pancing kita atau spot mancing kita dapat mengetuk tanda plus. Nah, tanda plus seperti ini, simpan lokasi saat ini, kemudian rekam pancing rawai, rekam tonda, simpan tangkapan, tetapkan jangkar. Nah, itu adalah pilihannya. Nah, di situ akan keluar lokasi baru, kemudian nama lokasi ini kita bisa berikan nama Kurisi Bali misalnya, Kurisi Bali. Nah, setelah kita beri nama Kurisi Bali, kemudian ikon kita bisa pilih. Nah, dari pilihan beberapa ini saya kebanyakan pilih ikon ikan yang berwarna merah, biru, dan hijau. Jadi saya berikan tanda biru, ikan tanda biru, kemudian Kurisi Bali. Nah, Kurisi Bali ini kita dapat tambahkan kedalamannya. Jadi kedalamannya misalnya 80 meter, ya 80 m seperti ini. Berikutnya kemudian lintang dan bujurnya sudah jelas di sini seperti pada aplikasi lainnya, bahwa derajat, menit, dan detiknya ini sangat spesifik. Jadi koma di belakangnya itu sampai banyak sekali. Kita simpan. Nah, setelah kita simpan, jadi lokasi mancing tadi sudah tersimpan. Jadi itulah salah satu cara untuk mengeksplor atau menggunakan aplikasi Fishing Point ini. Jadi lebih mudah, lebih sederhana, simple. Kemudian bagaimana cara navigasinya? Ya, cara navigasinya dari posisi sekarang saya di sini. Ya, kita miringkan peta seperti ini bisa. Jadi ketika saya ingin menuju sebuah spot, nah inilah caranya. Jadi kita tinggal ketuk atau pilih sebuah ikon. Nah, di sini akan muncul misalnya ikon ikan warna biru. Nah, Kurisi Bali 80 meter ini ya, kita klik tombol navigasi. Yes. Hal ini terkoneksi dengan GPS. Jadi aplikasi ini ketika kita menggunakannya, GPS itu selayaknya dihidupkan. Baik, jadi seperti ini kira-kira. Dari posisi saya sekarang, berjarak kurang lebih 11 km. Nah, 11 km. Kemudian ketika kita berjalan, ini yang tanda biru ini merupakan kompas. Nah, seperti ini. Kemudian kita tinggal mengarahkan. Jadi ketika berbelok seperti ini. Jadi itulah cara mengemudikan armada yang kita pergunakan. Ketika kita sudah sampai di spot, jadi di situ ada notifikasi. Jadi sensitivitasnya bisa kita atur dengan jarak mulai 20 sampai 5 meter. Jadi kalau kita
aktivitasnya kita atur 6 meter, jadi ada penanda yang berbunyi, yaitu yang saya asumsikan adalah penandanya adalah celing. Ya, celing itu berarti kita sudah berada tepat di lokasi. Kemudian navigasinya pun berhenti ketika kita sudah berada di sasaran. Kemudian beranjak ke tadi peta sudah, lokasi sudah, kemudian tangkapan. Ini tangkapan memang kebanyakan tidak saya menyimpan tangkapannya. Kemudian aktivitas ikan, jadi bisa kita lihat. Aktivitas ikan, kemudian kita geser ke bawahnya. Jadi inilah jam-jam pasang surut airnya. Jadi mayor kali, minor kali. Jadi hal-hal seperti ini. Nah, ini tandanya adalah mayor. Jadi posisi pasang tertinggi. Posisi pasang tertinggi. Kemudian minor. Minor ini adalah pasang terendah. Baik, kita lanjut. Setelah aktivitas ikan, gelombang. Ya, kita lanjut ke gelombang. Dari gelombang kita bisa lihat suhu laut. Nah, jadi air bisa dikatakan hangat atau dingin, kita bisa lihat dari suhu yang tertera di sini. Kemudian kecepatan arus. Nah, di sini disebutkan bahwa 0,3 meter per second atau per detik. Jadi arus ini datang dari arah 276 derajat mengarah ke barat. Jadi sesuai dengan tanda panah biru. Kemudian gelombang, tinggi gelombang pada umumnya di sini disebutkan bahwa tinggi gelombangnya adalah 0,7 meter. Kemudian dengan periode setiap 5 detik atau 5 second, 5 second. Jadi kemudian arah gelombang datang dari arah 64 derajat atau east north east, berarti dari timur laut mengarah ke barat daya. Kemudian pasang laut dan pasang surutnya di sini pada hari ini tanggal 25 Agustus disebutkan bahwa pasang tertinggi itu adalah setinggi 1,18 meter pada jam 03.30. Kemudian pasang terendahnya pada jam 11 siang dengan ketinggian 0,23 meter. Kemudian pada malam harinya dengan ketinggian 0,56 meter. Kemudian selanjutnya air surut. Disebutkan bahwa dalam 50 menit ke depan. Kemudian arus pasang di sini disebutkan 0,56 meter. Jadi arus pasang ini adalah arus pasang surutnya. Jadi jatuhan mulai menyurut airnya, kemudian arus pasang surutnya minus 2 cm per jam. Jadi arus pasang surutnya ini adalah minus 2 cm per jam. Kemudian air surut ditentukan pada jam 10.35 adalah
0,22 meter, kemudian malamnya 0,55 meter. Kemudian air pasang air pasang ini adalah jam 3.18 setinggi 1,18 meter, kemudian jam 4:48 0,67 meter. Ini mengenai pasangnya. Kemudian cuaca. Nah, cuaca ini masih menyegarkan, baik dengan cuaca pada umumnya suhu 27 derajat Celcius, dengan suhu tertinggi adalah 30 derajat Celcius, kemudian suhu terendah adalah 25 derajat Celcius. Presipitasi ada 0%, jadi di sini adalah cuacanya cerah. Kemudian tekanan ini meningkat dari 10-13, kemudian kelembaban 79%, indeks ultraviolet rendah atau 0. Nah, ini artinya bisa dikatakan bahwa dengan kecerahan yang cukup tinggi namun tidak terlalu menyengat. Nah, inilah disebutkan bahwa tadi kalau saat ini angin mengarah ke utara. Arah angin dari 171 derajat selatan kemudian mengarah ke utara dengan kecepatan angin rata-rata 5,9 km per jam. Hembusan angin dengan kecepatan 8,5 km per jam. Baik, ini kita ulas cuacanya. Kemudian matahari dan bulan. Nah, posisi matahari dan bulan. Hal inilah yang sangat penting kita gunakan. Jadi posisi matahari dan bulan itu sangat penting kita gunakan dalam aktivitas memancing. Dengan iluminasi 46,4%, artinya ini hampir mendekati bulan separuh dengan umur 7 hari. Kemudian bulan terbit pada saat siang hari, jadi pada jam 11.20 waktu setempat. Kemudian matahari di sini pada saat ini sudah gelap, kemudian terbit pada jam 06.25 atau disebutkan bahwa fajar menyingsing itu adalah 06.04, kemudian terbenam pada pukul 18.20, kemudian senja disebutkan bahwa jam 18.41. Kemudian pengaturan kalau unit perhitungannya kalau jarak itu kita menggunakan kilometer yang biasa saya gunakan. Kemudian kalau kecepatan saya pakai kilometer per jam. Kemudian temperatur atau suhu kita gunakan Celcius. Tekanan kita pakai HPA. Kemudian angin sama juga kita pakai kilometer per jam. Kalau pasang surutnya kita pakai meter. Kemudian data pasang surut berarti air rendah, mean low water, jadi tinggi gelombang meter, kemudian arus meter per detik, ini lebih spesifik. Jadi kemudian panjang tangkapan, berat tangkapan. Nah, kemudian dari unit perhitungan, kemudian navigasi. Nah, navigasi
seperti yang saya sebutkan sebelumnya adalah sensitivitas navigasi 6 meter, kemudian putar peta. Jadi seperti saya sebutkan tadi, peta itu putar peta selama navigasi, kemudian miringkan peta selama navigasi. Nah, ini saya matikan. Kemudian mainkan suara pemberitahuan selama navigasi. Nah, ini sebagai pengingat. Jadi apabila kita sudah mendekati spot. Kemudian lainnya di sini format koordinat, kemudian kalibrasi kompas. Jadi format koordinat di sini derajat, menit, detik. Lanjut pemberitahuan. Di sini saya matikan, beritahu saya waktu ketika aktivitas ikan akan menjadi yang tertinggi. Kapan itu kita bisa atur sesuka kita. Kemudian tentang ini berisi informasi mengenai versi dari fishing point tersebut. Kemudian di sini adalah premium. Premium jadi seperti saya sampaikan tadi, premium berlangganan tahunan premium. Di sini disebutkan bahwa harga berlangganannya dalam 1 tahun itu adalah Rp129.000. Kemudian nilai dan ulasan untuk aplikasi fishing point. Nah, inilah saya berbagi bersama sahabat mancing. Baik, demikianlah ulasan saya mengenai aplikasi fishing point yang kita gunakan. Semoga bermanfaat. Hal ini sangat membantu dalam kegiatan memancing kita, kemudian bisa sesuaikan dengan kondisi atau cuaca daerah setempat. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata atau kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Jadi saya rasa cukup. Kemudian saya tetap mengharapkan bahwa tetap dukung channel ini untuk membuat sesuatu yang lebih baik. Sahabat Jukbe, terima kasih sudah menyimak penjelasan saya mengenai aplikasi fishing point, sebuah aplikasi yang sangat sederhana, mudah digunakan, kemudian simple, dan yang pasti aplikasi ini sangat membantu untuk menentukan spot memancing kita.